Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini Selasa 14 April 2020 kita mengadakan diskusi sambil berjemur terkait dengan berkah 601 tahun ya, 601 haul ya, berkah haul ke 601 Syekh Maliki COVID-19 segera berhenti. Diskusi hari ini menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama sebelah kanan saya, Dekan Fakultas Humaniora, Ibu Dr. Safia. Assalamualaikum Bunda, sehat? Ya, berjemur ya? Iya. Insya Allah tetap kuning lah ya. Sebelah kanannya lagi ada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Humaniora. Kali ini alumni. Nah, Bapak Dr. Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini 2 narasumber ini dari Fakultas Humaniora, karena hari ini kita bincang-bincang terkait dengan sejarah seorang tokoh, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi nama dari perguruan kita, Win Maulana Malik Ibrahim ini. Sebelah kiri saya ada Pak Dr. Inam Esa. Esa itu apa, Pak? Satu Pak. Satu Pak. Oh. Alumni Humaniora. Assalamualaikum Pak Inam. Ya, beliau ini Alumni Humaniora. dari Fakultas Alumni Humaniora tidak tetapi. Oh, Fakultas Tarbiyah ya. Alumni Humaniora. Berarti pas ya. Sebelah kirinya lagi ada Pak Dr. Raibin. Assalamualaikum Pak Kiai. Beliau ini Kiai, katanya teman-teman ahli mitos. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa kita mengangkat tokoh ini? Karena tokoh ini menjadi nama dari perguruan tinggi kita. Dan ternyata tiba-tiba aja hari Kamis tanggal 9 April ya, saya digerakkan oleh Allah untuk mencari buku, dan saya dapatkan buku dengan judul Fakta Baru Wali Songo. Langsung saja saya baca yang terkait dengan sejarah Maulana Malik Ibrahim. Persis hari Kamis tanggal 9 April itu hari wafatnya Syekh ini. Jadi sepertinya saya dituntun Allah untuk diingatkan bahwa sesungguhnya tokoh ini perlu diperingati gitu. Maka hari ini kita bincang berkah haul 601 Maliki COVID-19 segera berhenti. Jadi tetap kita berharap ada berkah dari beliau. Mudah-mudahan virus corona ini berhenti mengganggu manusia seluruh dunia ini. Oleh karena itu hari ini juga insya Allah dilangsungkan peringatan haul. Nanti ada tahlil yang dipimpin oleh para kiai. Ketepatan yang hadir ini kiai semua. Ada Kiai Hartono ya, ada Kiai Muzaki, ada Kiai Samsul Hadi, ada Bunyai Istiadah. Nah, ada yang sangat profesional kiainya karena sering memimpin tahlil, yaitu Kiai Dr. Nur Asnawi ini. Ada Kiai Uril ya, dan banyak lagi Kiai Siti Mahmuda, ada Kiai Badruddin ini. Ini bersembunyi, khawatir disuruh mimpin tahlil ya. Bu Dekan, apa yang Bu Dekan ketahui tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim ini? Mau nggak Bu Dekan? Terima kasih Pak Rektor. Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan yang seperti sedang ujian, ya sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi untuk Pak Rektor yang sudah mengajak kita untuk
mengingat kembali figur yang ada di balik lembaga kita, figur besar, figur penting, sosok yang ada di balik nama lembaga kita. Ini sesuatu yang luar biasa karena selama ini kita tidak pernah diajak untuk mengingat-ingat sosok penting ini. Dan saya juga diingatkan oleh buku ini, Bunda. Jadi serba kebetulan, kebetulan yang memang betul-betul mungkin atas bimbingan Allah. Amin, 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 amin. Jadi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu kita semua, kami di grup membaca ucapan bela sungkawa atas meninggalnya. Saya kaget, Pak. Saya kaget. Ternyata atas meninggalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan kemudian kita diajak untuk bersama-sama memperingati haul. Nah, ini menurut saya ajakan yang tidak biasa, karena saat ini kita mungkin sudah melupakan siapa sesungguhnya Maulana Malik Ibrahim. Betul, betul. Saya sendiri lupa, sebagai rektor juga lupa. Dalam tradisi pesantren, Pak, peringatan haul ini adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi setiap tahun di pesantren itu selalu kita memperingati haul para masyayikh. Karena kita menganggap bahwa momen itu adalah momen yang sangat tepat untuk recharging spirit perjuangan para masyayikh, mencas itu mengisi ulang spirit perjuangan bagi para santri, para alumni dan masyarakat umum. Dengan mengenang kembali, mengingat kembali jasa-jasa, capaian-capaian dan nilai-nilai perjuangan para masyayikh. Dan saya kira ajakan untuk memperingati haul Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sangat relevan, sangat sesuai untuk konteks UIN yang memadukan antara tradisi pesantren dan tradisi perguruan tinggi. Integrasi antara dua lembaga. Integrasi antara dua ranah, dua lembaga dengan karakteristik yang berbeda. Ada tradisi pesantren dengan segala macam spesifikasinya, karakteristiknya, dan tradisi perguruan tinggi yang tentu saja secara zahir mungkin berbeda dengan tradisi pesantren. Karena itu kalau kita kemudian mulai hari ini mentradisikan haul Syekh Maulana Malik Ibrahim di sela-sela disnatalis kita, jadi disnatalis diantaranya kita menyisihkan waktu untuk haul, bukan hanya haul Maulana Malik Ibrahim, tetapi juga mungkin haul para muassis, para masyayikh yang sudah mendahului kita. Ini akan bisa menjadi inspirasi, jadi kita membaca doa, kemudian kita mengambil berkah, mungkin kalau bahasa kita, dan sekaligus kita mungkin bisa nanti membacakan manakib untuk kita jadikan sebagai inspirasi, melihat kembali perjalanan hidup para masyayikh, para muassis, dan khususnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau kita kilas balik ke sejarah, Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini diyakini sebagai orang pertama atau penyebar Islam yang pertama di tanah Jawa. Saya mengatakan kita yakini untuk sementara ini karena kalau kita lihat Atlas Wali Songo, ini menurut Kiai Agus Sunyoto, sebenarnya Maulana Malik Ibrahim ini tidak termasuk Wali Songo, tetapi termasuk Wali Songo atau tidak termasuk Wali Songo, fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa beliau adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau adalah ayah dari Raden Rahmat, Sunan Ampel, dan beliau juga berarti lebih senior. Jadi Maulana Malik Ibrahim ketimbang Sunan Ampel ya. Betul. Jadi beliau adalah Wali Songo, kalau memang masih dianggap sebagai bagian dari Wali Songo, beliau adalah Wali Songo yang paling senior. Yang paling senior di antara Wali Songo yang lain, karena Sunan Ampel adalah putra beliau. Nah, dari sini, jadi karena beliau adalah yang paling senior, beliau adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, maka kita bisa mengatakan bahwa beliaulah cikal bakal dakwah Islam di tanah Jawa.
Ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau tanpa beliau mungkin kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang memuja-muja jin ya dan sebagainya ya. Karena kan dulu Jawa ini kan dihuni oleh komunitas Hindu. Jadi kalau kemudian sekarang Islam menjadi mayoritas, ini adalah prestasi dari para wali songo yang sudah berdakwah di tanah Jawa. Ibu, Maulana Malik Ibrahim itu berdakwah di Jawa di mana itu tempatnya? Di Gresik, Pak. Oh, di Gresik ya. Ya. Berarti dulu ini ya perlintasan dan berjalan itu lebih banyak di ini ya. Jadi beliau datang ya, sebenarnya beliau bukan orang Jawa ya, beliau datang dari, ada yang mengatakan dari Maghrib, dari Maroko, dan ada yang mengatakan dari tanah yang lain, dari Iran ya. Nah kemudian datang ke Jawa di daerah apa pesisir, di daerah pesisir, dan kemudian pada akhirnya sampai wafat beliau berada di Gresik. Yang kemudian kita ya makamnya ada di Gresik dan kemudian kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak, mungkin ada yang menarik ya, misalnya metode dakwahnya dan sebagainya, apa kira-kira yang paling menarik di antara. Jadi ya sebelum kita sampai ke strategi dakwah beliau, yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa fakta bahwa beliau adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dengan mengambil nama beliau sebagai nama lembaga kita, maka secara tidak langsung kita harus menjadikan ini sebagai spirit bagi kita untuk menjadi to be the first, ya. To be the first, to be a pioneer, untuk menjadi seorang pionir, untuk menjadi selalu orang yang pertama dalam melakukan berbagai hal yang positif, dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitas pengembangan. Dan saya kira Pak Rektor selalu ngobrak-ngobrak ya, bahasa Jawanya ngobrak-ngobrak kita. Apa bahasa? Ayo cepat. Itu bahasa Inggris ya, ngobrak-ngobrak itu. Ngobrak-ngobrak kita. Ayo cepat lakukan. Tidak pakai GPL, nggak pakai lama. Segera, smart. Ya, jadi kita harus selalu lebih dulu dari yang lain. Mungkin Pak Rektor selalu mengatakan itu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu wujud dari spirit ya, to be a pioneer, to be the first, untuk selalu menjadi yang pertama. Nah, amin. Hal lain ya yang bisa kita teladani adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, ada hal-hal yang menarik dari strategi dakwah beliau. Jadi beliau menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat luas dan relevan pada zamannya. Tidak menakut-nakuti misalnya ya? Sama sekali tidak. Jadi beliau telah berhasil memperkenalkan Islam yang sejuk, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, karena tidak membawa Islam ke Jawa dengan pedang, tetapi justru melakukan strategi-strategi yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi sangat simpatik ya. Sangat simpatik. Beliau menerapkan berbagai macam strategi melalui berbagai macam pendekatan, melalui pendidikan, dengan mendirikan pesantren, kemudian melalui pendekatan ekonomi dengan membuka warung ya, berdagang, dan juga membuka warung murah untuk masyarakat setempat, tentu untuk memikat hati masyarakat setempat. Ini sangat relevan dengan keadaan sekarang ya. Saya rasa itu artinya lebih menekankan sosial ya. Betul. Kemudian juga dengan pendekatan sosial, memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, karena berarti beliau memang multi talenta, Pak. Jadi kalau begitu beliau juga relawan sebetulnya ya. Relawan, iya. Jadi beliau memberikan layanan kesehatan secara gratis dan juga menggunakan pendekatan seni budaya. Konon katanya diantaranya karya beliau adalah lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul-Gundul Pacul. Ini familiar ya di telinga kita. Ya. Familiar di telinga kita, Gundul-Gundul Pacul ini kelihatannya terdengar seperti lagu mainan, lagu anak-anak, lagu yang tanpa makna, tapi sebenarnya mengandung makna-makna filosofis. Misalnya Gundul Pacul, gundul itu artinya apa? Kepala pelontos. Tanpa rambut ya? Tanpa rambut. Kepala itu simbol kehormatan. Rambut itu mahkota, simbol mahkota. Jadi kalau kepala gundul itu berarti simbol dari
kehormatan tanpa mahkota. Kemudian gundul-gundul pacul. Itu artinya lebih mementingkan substansi ya, ketimbang simbol-simbol bukan ya. hanya simbol-simbol, bukan hanya mahkota, atribut-atribut yang bersifat dohir. Misalnya jabatan, misalnya ya. Iya. Bukan itu ya maksudnya. Bukan itu, tetapi kehormatan yang hakiki, yang Oh, kemudian iya. harus diunggulkan. Iya. Yang harus diunggulkan, yang harus dikedepankan, bukan mahkota, bukan jabatan-jabatan formal Iya. yang bersifat dohir. Kemudian pacul adalah alat untuk bercocok tanam, alat untuk bertani. Nah, itu simbol rakyat jelata. Nah, gundul-gundul pacul mungkin yang ingin disampaikan, ya mungkin yang Ya. ingin disampaikan adalah untuk mencapai kehormatan yang hakiki ini tidak perlu mahkota, tetapi justru harus dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Mungkin itu salah satu yang ingin disampaikan. Saya kira ini sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Ternyata tokoh kita yang menjadi nama dari institusi kita ini sangat berorientasi masalah-masalah sosial ini. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan ke Pak Dr. Faisal. Pak Faisal, ya. Ini rupanya juga seorang sejarawan dan banyak menulis buku. Pak Faisal tadi sudah diuraikan oleh Pak Bu Dr. Syafi, ya, terkait dengan tokoh kita ini. Sesungguhnya dari keseluruhan ini apa sih inti dari misi Maulana Malik Ibrahim ini? Terima kasih. Kalau kita ke makam Maulana Malik Ibrahim itu ada inskripsi, bentuknya itu bundar, sama segi 8 kalau tidak salah, warnanya kuning. Warna kuning itu dicat dari emas tampaknya. Ya. Tapi di sekelilingnya itu ada beberapa kata kunci yang menurut saya ini mencerminkan ajaran tasawuf yang sangat kuat, yang hampir tidak bisa dilepaskan oleh setiap wali songo. Berarti, maaf, berarti beliau sufi juga ya? Saya meyakini itu, karena kebetulan saya juga sempat melakukan beberapa manuskrip ya, termasuk di Cirebon itu. Ya. Dari sekian banyak manuskrip itu ternyata para wali songo itu tidak bisa melepaskan dari akidah, syariah, dan tasawuf. Syariah itu mungkin fikih di situ. Nah, saya lanjutkan. Tadi ada beberapa kata kunci, misalnya ada makrifat, zat, sifat, wahid, Allah, Adam, dan Muhammad. Saya mau fokus pada 3 kata yang menurut saya ini kata kunci yang bisa kita temukan dalam filosofi. Kenapa kemudian dalam diskursus mengenai tasawuf itu 3 kata ini selalu muncul. Yang pertama adalah Adam. Kenapa harus Adam? Karena Adam itu merupakan basis ontologis mengenai bahwa kita ini menjadi ada, being. Jadi Adam itu sebagai satu makna kehidupan bahwa mulanya manusia sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang memiliki nyawa, memiliki raga dan yang lain-lain, tetapi manusia Adam al-Mustafa kalau di dalam bahasanya Al-Quran. Nah, artinya bahwa kemudian Adam ini tidak sekedar dalam diskursus kaum sufi itu tidak sekedar dipahami sebagai nabi pertama, tetapi awal dari kehidupan yang memang manusiawi dan memanusiakan. Awal dari kehidupan yang mana manusia itu punya misi untuk membangun peradaban. Yang kedua di situ ada kata Muhammad. Muhammad ini adalah satu sifat yang par excellence, dan Muhammad ini kalau kita membaca di dalam kitab rujukan-rujukan tasawuf, misalnya di Fususul Hikam, Muhammad inilah yang menyinari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya manusia biasa, tetapi juga bagi para rasul dan para nabi. Semuanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu adalah merupakan ada pancaran dari sifat kesempurnaan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dimaknai sebagai sebuah basis aksiologis, artinya bahwa Nabi Muhammad sebagai sebuah tatanan nilai itu adalah sosok manusia yang paling sempurna, dan kesempurnaannya itu tidak saja menyinari pada semua makhluk, tetapi bahkan seluruh jagat alam ini. Ada satu hadits qudsi yang seingat saya mengatakan begini, laula kalama khalaqul aflaq. Andaikan bukan karena kamu Muhammad, andaikan bukan karena kamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh jagat ini. Itu Muhammad sebagai satu basis nilai atau aksiologis.
Nah, yang terakhir adalah Allah. Allah ini adalah basis epistemologis, bahwa nilai sesempurna apapun, bahwa awal kehidupan ini dimulai dari Adam itu sebetulnya semuanya bersumber dari Allah. Jadi itu mungkin yang dapat saya tangkap ketika kalau kita berkali-kali lah ke Maulana Malik Ibrahim itu ada itu, dan mirip seperti ini juga saya temukan ketika kita. Jadi sebetulnya pesan itu dalam bentuk ini ya, apa namanya, dalam bentuk apa itu, peninggalan yang ada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di inskripsi itu apa, semacam bahatan-bahatan yang tertempel atau mungkin bisa di batu nisan. Itu sebetulnya siapa yang membuat ini? Yang membuat ini apa, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau orang yang menafsirkan terkait dengan pesan Syekh Maulana Malik Ibrahim agar setiap peziarah itu memahami ini? Ya, tentunya kalau kita mau mengetahui siapa membuat ini butuh penelitian yang lama, tetapi paling tidak bahwa ketika di sebuah tempat ada seperti itu, maka pasti itu memiliki nilai. Dan siapa yang seperti itu, biasanya kebiasaan kita itu kan diambil dari orang yang punya itu. Pak Faisal, kalau misalnya kita simpulkan bahwa ini sebetulnya sejatinya misi beliau itu adalah tasawuf itu, apa begitu kira-kira? Saya tadi saya katakan bahwa hampir seluruh wali songo itu mengajarkan tasawuf. Sebagai perbandingan, saya sekitar 6 tahun yang lalu itu mendapatkan manuskrip yang saya dapat dari Tuban. Di manuskrip itu memang tidak utuh, tapi manuskrip itu berbahasa Jawa pakai aksara Arab Pekon. Nah, di situ isinya tentang akidah yang pertama, yang kedua adalah tentang makrifat. Nah, artinya begini. Nah, yang menarik adalah bahwa di samping di margin bagian kanan itu ada tulisan yang isinya begini: jangan sampai ada orang yang secara sengaja mengetahui ajaran makrifat dari Sunan Giri. Artinya Sunan Giri dengan Sunan Maulana Malik kan memiliki satu jalur gen. Nah, itu yang dari jalur gen. Belum lagi kemudian kalau kita misalnya melihat manuskrip yang ada di Sunan Derajat, itu ada manuskrip, dan ini teman-teman mahasiswa di Manura sudah mendokumentasikannya dalam bentuk digitalisasi. Nah, di situ ada ajaran tasawuf tarekat yang namanya tarekat Satariyah. Nah, di dalam tarekat Satariyah itu ada satu ilustrasi, yang ilustrasi itu menggambarkan bagaimana kemudian Allah itu harus dihadirkan pada saat ketika kita ingat kepada Allah. Nah, di dalam ilustrasi itu ada simbol-simbol yang tadi saya katakan. Ada Allah, ada Muhammad, dan ada Adam. Nah, kemudian kenapa tadi saya katakan di dalam inskripsi itu ada tauhid, ada makrifat. Nah, kalangan sufi itu kan membedakan antara wahid, ahad, dan ahadiyah. Jadi sangat filosofis sekali. Nah, menurut saya kalau ini kemudian didekati dikaji secara genealogi pemikiran, bagaimana kemudian Islam itu dari Timur Tengah, ya dari Jazirah Arab maksudnya sebagai pusat, sebagai bukan Islam periferia. Kita ini kan Islam periferia. Maka bisa saya simpulkan begini kalau saya melihat beberapa manuskrip. Ternyata ketika kita membaca manuskrip dan menelisik tentang sejarah genealogi pemikiran itu, saya bisa membedakan dua. Yang pertama adalah ada yang saya sebut dengan the dynamic atau athabit kalau bahasanya siapa? Adonis. Dan ada al-mutahawil, statik yang dari pertama, yang kedua adalah dinamik. Yang statik ini apa? Secara genealogis pemikiran keislaman yang masuk dari pusat ke periferial ini adalah saya sebut statis. Itu dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal fikih itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya saya menemukan kitab, misalnya kitab Al-Mufid misalnya, yang itu juga manuskrip, dan manuskrip ini sangat terkenal di mana-mana. 1 tahun yang lalu kita melakukan pameran di Yudharta. Kitab Al-Mufid ini ada di Madura. Ini baru dibawa, naskahnya baru dibawa sekitar 50. Dari 50 ini kata Al-Mufid ini, manuskrip Al-Mufid ini sudah ada lebih dari 5. Di tempat lain saya juga menemukan kitab Al-Mufid. Isinya adalah tentang bagaimana itu rukun Islam. Tapi sayang ya, ada manuskrip yang disebut Klopak Ferrara. Itu berada di Itali dan sudah dibawa ke Belanda. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau enggak. Tapi saya tanyakan Pak Faisal, katanya belum punya.
Nah ini Pak Kota Sumenep harus cari itu. Tapi jangan sekarang kita lihat. Jadi memang begini Bro, Ya, kita ya. dulu kalau ini justru di manuskrip ini itu ajaran Maulana Malik Ibrahim ditulis ya, minimal ada 25 ajarannya katanya. Ya mungkin di dalamnya termasuk yang disampaikan oleh Pak. mungkin Ya. Saya kira terima kasih Pak Faisal. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Faisal ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan dengan Kiai Rohibin. Ini beliau terkenal ahli mitos ya. Nah, kemarin waktu kita share ya bahwa hari ini kita diskusi haul Maulana Malik Ibrahim yang ke-601. Saya tanyakan ini apa artinya 601? Katanya 6 itu simbol apa? Rukun iman. Terus kan 601. 6 itu rukun iman, 0 itu berarti harus mengosongkan diri. Apa mengosongkan diri itu bahasa tasawufnya? Takholli. Terus 1 itu menuju Allah. Jadi dengan tajalli ya. Nah, kira-kira gimana ini dari sisi mitos ini? Prediksi. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Ini sebenarnya sudah yang disampaikan Mas Faisal cukup Ya tapi belum ada mitosnya. Saya melihat tentang pola relasi keislaman yang dikembangkan di Indonesia itu menurut saya menarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dengan berbagai karakteristik yang melekat pada dirinya. Karakteristik yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Indonesia, utamanya di Jawa, itu bukan tiba-tiba saya rasa. Ada sisi historisitas dan sosiologis yang melekat pada dirinya. Cukup lama Syekh Maulana Malik Ibrahim itu di Campak, saya rasa 13 tahun lama. Campak itu di mana? Thailand atau Kamboja? Vietnam Selatan. Oh, Vietnam ya. Kamboja Vietnam ya? Selatan. Kambodia. Nah, tradisi tentang ketuhanan itu di sana berkembang sudah lama, yang namanya itu tradisi Kapitayan. Kapitayan itu satu bentuk teologi yang sebenarnya menginspirasi masyarakat Indonesia, utamanya di Jawa. Jadi sebelum ada agama animisme dan dinamisme, Jawa itu sudah memiliki karakteristik agama yang khas, ialah Kapitayan. Kapitayan itu termasuk istilah sembahyang, itu nyembah yang nyembah yang itu, yang nyembah yang itu istilah simbolik, yang itu kosong itu tan keno kinaya opo. Jadi artinya bagaimana, siapa yang bisa mempersepsi dan mengilustrasi tentang Tuhan? Tidak ada. Sebenarnya kajian tentang Kapitayan itu identik dengan monoteistik. Oh, berarti tadi benar ya. 0 itu takholli, terus 1 ini tajalli ya. Ya sama dengan itu. Tapi sudah sangat dalam perspektif Islam gitu, tasawuf ya. Betul. Nah, Kamboja, Vietnam Selatan dengan tradisi Kapitayannya. Lalu kemudian Ibrahim juga, Maulana Malik Ibrahim juga pernah mengembara di Gujarat, di India. Saya rasa ini satu inspirasi teologis yang mencoba memadukan tradisi Hindu ya, dengan tradisi Hindu yang dikembangkan di Kerajaan Majapahit di Indonesia. Nah, karena itu begitu Syekh Maulana Malik Ibrahim hadir di Indonesia, di Jawa, maka kemudian bagaimana menerapkan dakwah tidak lagi menghadapi berbagai persoalan, karena ada identitas yang bertemu antara Vietnam Selatan, Gujarat, dan kemudian Jawa itu. Dan tradisi Jawa itu sebenarnya merepresentasi Kapitayan sebelum dinamisme dan animisme, jauh sebelumnya itu. Atau ini bisa disebut akulturasi budaya, tetapi di dalamnya ada misi agama gitu. Saya rasa cukup tepat ini. Akulturasi, jadi model dialog keagamaan yang dibangun oleh Ibrahim itu adalah akulturasi. Karena itu model dakwah yang dikembangkan bukan purifikatif. Jadi bagaimana memurnikan, mensteril agama dari sentuhan budaya itu tidak dilakukan oleh Ibrahim, tidak efektif. Karena itu bagaimana agama yang syarat di dalamnya ada akumulasi pluralitas budaya ini
Ini betul-betul dikembangkan oleh Ibrahim. Jadi Pak Raibin, dengan akulturasi budaya yang kemudian tentu tidak menafikan budaya yang ada, itu sangat mungkin menjadi faktor utama kesuksesan beliau ya. Kira-kira demikian Pak Rektor. Jadi beliau itu Sebentar, saya tanya lagi, apakah masih perlu hal semacam itu dilakukan di era kontemporer seperti ini? Kalau kita melihat seorang pengamat Islam, Max Woodward, Islam dinamis ke depan itu adalah hanya beliau terlalu mainstream, terlalu terlalu tajam untuk mengatakan Islam dinamis ke depan itu adalah Islam sinkretis. Tapi bahasa kita sebenarnya bukan Islam sinkretis, adalah Islam yang bisa berakulturasi secara lunak. Islam santai bukan Islam keras. Ya. Islam sejuk tetapi bukan Islam. Artinya akulturasi itu tidak akan menghilangkan substansi ajaran agama, tetapi mudah sekali diterima oleh budaya yang mungkin bisa dibangun itu ya. Betul. Bukan berangkat dari kosong gitu kosong, ya. dari kosong gitu. Sehingga kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim itu melihat Islam itu bukan tamu ketika datang di Indonesia, tetapi Islam itu juga tuan rumah. Ya. Jadi bahasa simbolis yang saya kira kita tepuk tangan dulu ya, luar biasa. Ini teksnya Pak Raibin betul-betul ahli mitos ya, tapi betul-betul menyangkut masalah substansi. Jadi Islam hadir di Indonesia ini bukan tamu, tapi sejatinya adalah milik di mana-mana ya. Betul. Ya, termasuk di Nusantara ini. Nusantara gitu ya. ini. Jadi bukan tamu itu artinya Islam tidak harus disuguhkan dengan cara yang eksklusif. Sebab Islam dengan warna-warni dan pluralitas budaya yang berkembang di Indonesia dan utamanya Jawa itu kaya sekali budaya. Maka Islam harus bisa memanifestasi dengan wajah-wajah pluralitas. Tidak berarti kemudian ini disebut bumplom, bisa mulah malih, tetapi bahwa esensi Islam itu bisa ditransfer, nilai-nilai aktualitas dan pesan-pesan abadi Islam itu sebenarnya bisa mengejawantah di berbagai aspek ruang dan budaya manapun. Karena itu Islam bukan tamu, tetapi Islam itu sebenarnya adalah juga tuan rumah. Jadi ketika Islam dipahami sebagai tamu, maka ini mesti eksklusif dan tidak bisa diterima di masyarakatnya. Karena secara emosional intuitif hati mereka tidak berada di masyarakat plural. Hati mereka mesti memisahkan, ada jarak, ada faslul qori, faslul da'i wal mudda'a. Jadi antara dai dan yang didakwai ada faslul qori wal makruh. Wal makruh dalam bahasanya Zabid apa itu? Nah, ini tidak ada jarak, hatinya itu sudah dekat. Karena Ibrahim melihat bahwa Islam itu secara esensi juga betul-betul sudah melembaga, menginternalisasi di dalam institusi keagamaan. Mungkin secara formal belum disebut Islam, tetapi sebenarnya perilaku itu sudah perilaku Islam. Di situ ada tolong menolong. Jadi saya melihat gerak-gerik Pak Rektor, kegiatan merespon ini sebenarnya adalah ruh dari spirit Ibrahim sebenarnya Pak Rektor. Amin. Memunculkan gerakan-gerakan ini, saya melihat ini ruh spirit. Jadi ini sungguhnya nilai-nilai ini yang harus dihidupkan kembali ya. Karena kita memakai nama Maulana Malik Ibrahim. Betul. Ternyata Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah itu tidak lagi mengubah budaya yang ada, tetapi justru substansinya itu yang paling penting ya. Misalnya tauhid gitu ya. Betul. Dan lain sebagainya. Di mana di Indonesia, di Jawa waktu itu sudah ada tolong menolong, saling menyapa, saling senyum, tidak bertengkar dan sebagainya. Tinggal nilai-nilai yang lain mungkin ya, tentang teologinya ini harus misalnya harus tauhid dan sebagainya. Saya kira luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita tepuk tangan untuk Pak Raibin ya. Kita lanjutkan Pak Inam. Pak Inam ini salah satu di antara penulis buku Maulana Malik Ibrahim ya. Ya, betul Pak Rektor. Ya, luar biasa, saya mengapresiasi meskipun saya baru membaca ini. Mohon maaf saya. Timnya itu Pak. Oh, beliau juga ya. Saya mohon maaf baru baca covernya ya. Dan saya ingin tahu sungguhnya apa yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi ini ada nggak yang dikoreksi? Terima kasih Pak Rektor. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, termasuk beberapa itu sudah saya tulis juga di buku yang
terbitkan bersama kawan-kawan, ada Ustaz Faisal, ada Ustaz Roybin, termasuk suami beliau. Oh, Pak Yahya ya? Ya. Oh ya. Jadi yang pertama terkait dengan masalah tahun wafatnya beliau. Ya. Sudah saya tulis bahwa kalau memang kita itu sepakat dengan apa yang tertulis di inskripsi nisan batu nisan beliau, Ya. di mana di situ dinyatakan bahwa beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal Ya. Ya. 822 Hijriah. Ya. Maka sesungguhnya kalau kita tarik pada saat ini dikurangi 1441 dikurangi 822, maka ketemunya adalah 619. Tapi nilai angka 619 ini juga tidak kalah wingit dengan 601. Ya. Magic banget. Ya, sangat magic Ini sekali. termasuk mazhab lain ya. Jadi yang kita peringati itu adalah sesungguhnya haul beliau yang ke-619. Nah, ini juga saya menyampaikan juga bahwa kalau di beberapa literatur itu tertulis Pak Inam, wafat ini beliau untuk klarifikasi. Kalau yang saya baca itu kan wafat beliau itu 9 April 1419 ya. Terus saya baca lagi ada yang 7 April 1419. Kalau misalnya 2020 dikurangi 1419 itu berapa? ketemunya adalah wafatnya beliau 0601. Berarti ada dua mazhab ini ya. Ini nanti perlu dipenjelas dari mitosnya ini juga. Itu mantap kepanjen. Jadi kalau kemudian berarti jaraknya adalah 619 tahun sampai saat ini. Oh iya. Itu hijriah hitungannya. Oh, kalau hijriah Jadi kan hitungannya 822 ya. Ya. Nah, kalau ini kita 619 ini kita konversikan dalam Masehi, Ya. maka ketemunya adalah bukan 1419 tetapi ada 1401. Beliaulah wafat beliau. Karena 1401 hijriah ya. Masehinya. Oh iya iya. Nah, tentang tanggalnya apa 8 atau 9 ini wakilah ya. Tetapi kalau saya suka ganjil ya pakai yang 9 saja. Ya, sama-sama belum lahir waktu itu ya Pak Inam ya. Iya. Artinya gini. Jadi yang menarik dari kenapa kemudian kita waktu itu diamanati untuk membuat buku itu adalah kira-kira dalam rangka untuk kita ini kan mau menyandang nama Maulana Malik Ibrahim, adalah menjadi kewajiban kita tahu terhadap siapa yang kita pakai itu. Ya, ya. Tentu yang waktu buku itu lahir adalah masih dalam bentuk yang masih sangat sederhana, karena waktu itu kita menggali pengalaman empirik dari apa yang ada di situ. Nah, termasuk beliaunya itu Ustadz Badruddin itu yang ikut. Oh, ada penulis juga ya Badruddin ya. Ustadz Badruddin. Oh ya. Nah, jadi misinya adalah bagaimana kita mengenalkan sosok Maulana Malik Ibrahim kepada warga kampus. Dan yang menarik Pak Rektor bahwa nama yang dipilih oleh warga kampus itu bukan ujuk-ujuk, tetapi juga melalui jaring asmara, kira-kira begitu ya. Jaring aspirasi masyarakat. Oh, gitu ya. Jadi waktu itu memang pada tanggal 27 Januari 2009 akan dilakukan pemberian nama oleh Presiden SBY waktu itu. Nah, ini tentu apa nama yang perlu diberikan oleh kampus, disematkan kepada kampus kita ini. Karena tradisinya memang semua PTKIN itu adalah memakai nama-nama para wali. Iya, iya. Nah, kemudian diadakanlah jaring asmara itu, muncul waktu itu adalah dua nama yang mendapat suara terbanyak. Ya, ya. Yang pertama itu adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua adalah Ibnu Sina waktu itu. Nah, tetapi kemudian dipilihlah nama Maulana Malik Ibrahim ini, yang kemudian untuk mengenalkannya kepada publik akademik kita ditugasi waktu itu untuk menjadi tim penyusun. Atau mungkin pilihan itu berdasar istikharah atau mimpi Pak Inam atau apa gitu, atau petunjuk orang tua itu ada gitu. Yang jelas itu semuanya bahwa pilihan nama ini merupakan sesuatu yang blessing in disguise kita sebutnya.
pendirian PT KIN itu kan sejak tahun 42. Jadi sebelum Indonesia merdeka, melalui sekolah tinggi Islam yang ada di Jogja. Dan anehnya belum ada kemudian PT KIN yang ada di Indonesia itu yang memilih nama Maulana Malik Ibrahim. Menunggu UIN Malang ya. Nah, itulah yang saya katakan basic. Jangan-jangan seperti yang diisyaratkan kepada oleh Pak Rektor, tiba-tiba tanggal 9 April malam Jumat tiba-tiba beliaunya beli buku tentang Maulana Malik Ibrahim. Tetapi ada dua makna yang bisa kita ambil pelajaran dengan pemilihan itu. Yang pertama adalah bahwa mengapa kemudian Malik Ibrahim itu menjadi pilihan. Saya tertarik dengan kata Malik itu, bahwa memang kita ingin bahwa mungkin dengan barokah nama Maulana Malik Ibrahim itu kita ingin semua kakak kampus ini menjadi Malik-Malik. Gitu. Malik-Malik itu raja-raja ya. Raja-raja yang ini tepuk tangan ini Raja Inam ya. Menjadi raja-raja. Tetapi yang menarik adalah kalau tadi Ustadz Faisal menjelaskan tentang inskripsi itu yang ada di batu nisan, maka kalau kita membaca petanda yang ada di situ ada beberapa cuplikan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah di situ mencantumkan surat Al-Baqarah. Yang kedua mencantumkan Al-Ikhlas. Yang ketiga mencantumkan surat Ar-Rahman. Yang keempat mencantumkan surat At-Taubah. Saya kira itu kalau digali lebih dalam lagi memiliki makna yang penting bagi kita sebagai akademisi. Mengapa kemudian di nisan itu dan di nisannya Maulana Malik Ibrahim itu dimunculkan surat Al-Baqarah? Jangan-jangan memang kita selama ini melupakan hal yang paling fundamental, Prof. Tentang apa? Tentang bagaimana Al-Baqarah itu kan bicara tentang binatang ternak. Oh, sapi ya Al-Baqarah ya. Tentang peternakan, tentang persapian. Apakah ada kemudian PT KIN yang mengembangkan fakultas peternakan? Suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan sekarang ini. Apalagi kita dalam musim lockdown seperti ini, di mana kemandirian, swadaya dan seterusnya menjadi kebutuhan pokok. Kenapa kok bukan ayat pertanian, tapi malah ayat Al-Baqarah yang dicantumkan dalam Al-Quran? Karena di situ banyak sumber gizi, gitu kan? Kalau orang tidak makan beras tidak apa-apa, tidak makan nasi. Tapi kalau tidak minum air, nggak bisa. Apalagi kandungan di dalam tubuh kita 80% adalah dari air. Dan itu saya kira ada isyarat inspirasi yang bisa kita pelajari dari inskripsi itu. Kemudian yang kedua ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berarti menjadi seorang Malik. Itu harus seperti yang ada di inskripsi itu. Di situ dicantumkan dengan jelas bahwa Maulana Malik itu adalah sosok yang digembangkan, disukai oleh para fakir miskin. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Safiyah tadi, bahwa beliaunya memang dalam berdakwahnya menggunakan metode pendekatan ekonomi. Gitu. Ar-Rahman ya, harus saling cinta kasih. Kemudian juga Al-Ikhlas, bagaimana tadi bisa ya bicara tentang tradisi tasawuf tadi, tentang mengesahkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting itu adalah surat At-Taubah yang terakhir itu, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita itu dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tepuk tangan saya kira ya. Bu Dekan, saya kembali ke Bu Dekan lagi. Kalau Bu Dekan lihat hari ini kan sedang kita semua menghadapi COVID-19. Apa sih hikmah peringatan wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dengan keadaan yang sekarang ini? Bagaimana kita merelasikan dua hal yang mungkin sangat relevan ini? Ya, saya kira kita bisa melakukan kilas balik atas apa yang sudah pernah dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, langkah-langkah beliau dalam berdakwah yang menggunakan multi pendekatan yang berbeda-beda, dan salah satunya tadi sudah kita sebutkan melalui pendekatan ekonomi. Cara-cara yang beliau lakukan itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita harus memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada sekitar kita, kepada masyarakat yang sekarang ini sedang menghadapi masalah yang sangat-sangat berat. Jadi artinya salah satu Maulana Malik Ibrahim
UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi perguruan tinggi tidak boleh menjadi menara gading ya. Betul, harus betul. turun ke masyarakat ya. Iya. Gimana teknisnya kira-kira? Dengan melakukan langkah-langkah konkret, saya kira kita sudah memulai. Oh iya, iya. Pak Rektor sudah menginisiasi berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang itu sedikit banyak pasti memberikan kontribusi pada penanggulangan. Jadi kita berpartisipasi untuk menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana nasional. Sekarang kita sudah menyebutnya sebagai bencana nasional COVID-19. Jadi sebetulnya yang diteladankan oleh beliau itu sangat relevan ya dalam kehidupan sangat relevan. Itu halnya salah satu yang bisa kita teladani dari beliau, dilihat dari sisi kontribusi sosial ya, dilihat dari kontribusi sosialnya. Dan secara umum Pak Rektor, kalau saya boleh mengatakan bahwa ada dua hal ya, ada dua hal yang menurut saya bisa kita pelajari dari beliau. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, jadi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik, menjadi pionir dalam hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat strategi dakwahnya, kreativitas ya. Jadi kreativitas yang beliau miliki dalam berdakwah ini juga bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam berbagai hal yang kita lakukan. Artinya tidak selalu sama ya, tidak selalu sama, mampu membaca kondisi yang sekarang ini ya, sebagaimana yang dibaca oleh Maulana Malik Ibrahim pada saat itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus selalu kontekstual. Oh iya. Problem yang kita hadapi apa, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan apa. Nah saat ini saya kira kita juga sudah mulai harus berpikir tentang apa yang harus kita lakukan pasca COVID. Jadi kalau selama ini kita masih melakukan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi sekarang, kita membagi beras, membagi berbagai macam alat-alat ada seperti yang kita lihat di belakang itu apa namanya, apa itu namanya? Kafi dan sebagainya. Itu adalah untuk mengatasi masalah saat ini. Nah saya kira ini tidak cukup. Kita harus sudah mulai berpikir apa yang bisa UIN lakukan sebagai bentuk kontribusi untuk penanganan masalah-masalah pasca COVID. Terima kasih. Ini kita lanjutkan ke Pak Faisal. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Faisal, tadi disampaikan oleh Bu Dekan ini, apa yang seharusnya dilakukan pasca COVID-19 ini, yang kira-kira relevan dengan kajian kita hari ini? Kalau kita hubungkan dengan ajarannya Wali Songo ya secara umum, itu kira-kira tasawuf itu konteks sekarang harus dihadirkan dalam konteks sebagai spiritual healing. Nah, apa itu artinya? Jadi sebagai sebuah terapi psikologi, kalau bahasanya orang psikologi. Jadi bahwa kita hidup itu ternyata tidak bisa hanya aspek material, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu di tengah yang seperti ini kan kita kan sebenarnya nggak berdaya apa-apa, menggunakan pendekatan logika juga ternyata juga kedokteran juga masih menyisakan persoalan. Bukan berarti meremehkan mereka, bukan. Tetapi gini, bahwa orang beragama itu harus memiliki dua sisi menurut saya. Jadi pertama adalah dia harus memiliki sisi otentisitas, atau yang dalam bahasanya orang-orang pemikir itu asolah. Kenapa kita kemudian harus belajar dari Maulana Malik Ibrahim? Karena kita ini, hidup kita ini adalah hidup kita yang sekarang itu bukan terlepas dari masa lalu. Makanya kemudian Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya masa lalu itu adalah bagian dari kita sekarang untuk mengatasi persoalan sekarang dan mencita-citakan masa depan. Hubungan kita dengan masa lalu itu sebenarnya adalah dimensi otentisitas. Kalau kemudian misalnya kita sekarang hidup di Indonesia, kemudian kita menganggap masa lalu keislaman yang ada di timur tengah, apa yang ada di pusat sana itu sebagai sesuatu yang terpisah, maka nggak ada artinya kita. Oleh karena itu dalam pemikiran modern itu disebut otentisitas atau asolah dalam bahasanya Arab. Kenapa kemudian kita harus kembali membaca Maulana Malik Ibrahim? Kenapa kemudian kita harus melakukan Isra Mi'raj, memperingati? Karena kita tidak sedang kemudian hanya sekedar membaca rangkaian sejarah sebagai sebuah peristiwa, tetapi peristiwa itu sebagai sebuah diskursif yang kemudian nilai itu bisa diambil untuk konteks kekinian. Maka di situ kemudian dalam setiap perlawatan kita kepada masa lalu
itu harus ada proses yang disebut dengan pengambilan nilai-nilai atau yang disebut dengan signifikansi. Nah, dari proses itu kemudian akan melahirkan kita sebagai memiliki sikap yang otentik dalam beragama. Ya, itu teorinya ya. Sebetulnya kita harus mengambil apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya, kemudian kita tarik ke masa kini yang kira-kira sangat signifikan dengan kehidupan sekarang. Ya. Itu kayak. Ya, di dalam inskripsi batu nisannya itu disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang yang al-fakir, sederhana. Dia penyayang, itu ada disebut di situ. Al-fakir itu sederhana atau sangat butuh pada Tuhan? Bukan, dalam konteks itu adalah dalam sederhana. Karena memang dalam sejarahnya itu kalau kita baca itu memang, atau bisa disebut miskin ya? Ya bisa juga, tetapi ternyata kalau katanya pengusaha, maksud miskin? Ya memang, maksudnya begini. Fakir itu bukan, nggak harus diartikan nggak punya duit. Oh gitu ya. Karena kan dalam konteks sufi itu kan fakir itu kan sangat butuh ya. Ya al-qanaah itu kan satu amunisi yang luar biasa. Nah, memang kalau kita melihat sejarah ya, sejarah sufi itu banyak juga kaum sufi yang memang kaya raya. Seperti misalnya Imam Asyadzili. Imam Asyadzili itu adalah pedagangnya luar biasa, kaya raya sekali. Boleh kaya asal sufi gitu ya. Nah, artinya tadi kalau saya katakan tasawuf sebagai sebuah basis nilai itu tetap harus dipegang oleh siapapun, yang punya duit, yang nggak punya duit. Yang punya duit kehilangan basis tasawufnya, dia akan menjadi bakhil. Tepuk tangan ya untuk sufi ini ya. Saya lanjutkan ke Pak Raibin. Pak Raibin, tadi sudah sangat akademik sekali ya. Meskipun orang syariah tapi kayak mirip orang humaniora ya. Mungkin basisnya dipindah ya ke humaniora ya. Ini yang belum muncul ini mitos-mitos itu. Misalnya angka 601 dan sebagainya, ini apa maknanya sebetulnya ini? Ya kebetulan itu dikaitkan tahun ya. Jadi satu itu sebenarnya kalau mohon maaf, apakah ini sebuah kebetulan atau by design oleh Allah? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan by design. Ini kok ragu. Jadi satu itu sebenarnya salah satu angka yang sakral di Kapitayan tadi. Ya, semua yang beristilah tu itu sakral. Satu, pintu, tujuh, waktu itu sakral semua itu. Kutu juga sakral. Kutu juga sakral. Termasuk Tuhan, hantu. Semuanya sakral. Jadi istilah-istilah yang itu sebenarnya mengadaptasi tradisi Kapitayan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan itu sangat sakral. Tapi yang saya mesti harus hadirkan spirit nilai yang menjadi sistem nilai yang mesti harus menginspirasi terhadap kampus kita yang tercinta ini. Saya rasa melekat pada diri Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim itu satu perilaku spiritualis. Spiritualis itu dengan kontekstual spiritualisnya, tidak dikemas dengan mesti harus berpenampilan yang kumuh, tetapi bagaimana spiritualitas Ibrahim itu masuk di dalam masyarakat Jawa. Dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa yang nyaman, bersahaja, dan empati, simpati terhadap masyarakat itu, sehingga bagaimana kita hidup itu tidak menyakitkan orang. Menurut saya salah satu kunci itu, karena saya lihat Ibrahim itu juga menantu dari seorang raja, Raja Campak. Saya rasa bukan orang kecil kan, menantu seorang raja dari putri yang dinikahi itu adalah putri raja. Tapi kenapa beliau itu mau turun di sebuah ruang budaya yang tidak memiliki basis ekonomi sama sekali, tetapi itu menjadi kunci utama yang harus ditekankan. Bahkan dia membangun satu usaha katanya ya tadi ya. Betul. Jadi berdagang, dan itu justru tidak hanya semata-mata mencari keuntungan gitu ya, tapi justru menolong orang-orang di sekitar mana Gresik ya. Nah, kalau saya runutkan, kaitkan dengan secara mitologis itu, kalau Maulana Malik Ibrahim ini terinspirasi oleh Nabi Ibrahim, kunci utama juga spiritualitas, membangun spiritualitas. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini membangun spiritualitas sebenarnya. Jadi aku tempatkan anak cucuku di sebuah lembah yang tidak punya prospek ekonomi ya Tuhan. Kenapa saya tempatkan di situ? Saya hanya mengharapkan
anak cucuku itu memiliki kepedulian spiritualitas terhadap. Jadi sebetulnya orang dalam keterbatasan itu harus bahagia karena dia hanya bergantung pada Allah. Gitu ya. Betul. Oleh karena itu teman-teman yang masih miskin nggak ada masalah. Amin. Karena akan bergantung kepada Allah SWT. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak. Oh belum ya. Yang satu itu masih, ya. membangun kedalaman spiritual. Seperti jargon ini. Yang kedua membangun keluhuran akhlak. Saya rasa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ini membangun komunikasi, komunikasi vertikal dan sosial, hablum minallah hablum minannas. Saya rasa ini dilakukan juga oleh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga itu warzuqhum minats tsamarat, membangun ekonomi. Jadi teologi, sosiologi, lalu ekonomi. Yang terakhir la'allakum yashkurun, kembali lagi kepada teologi. Jadi meskipun orang menjadi sukses, tidak lupa kepada yang sana itu. Luar biasa. Saya kira tepuk tangan ya. Kita ada teman ya. Itulah yang menjadi jargon kita ya. Kedalaman spiritual, kemudian keluhuran akhlak, terus ya ini ya. Luar biasa ini Pak Kiai ini apa? Tepuk tangan ya. Pak Inam, ini buku yang Bapak tulis dengan teman-teman itu sungguhnya pesan utama yang paling pokok apa tuh ya? Sebelum menjawab tadi Pak Rektor, ada PR yang sesungguhnya sampai sekarang masih belum terwujud ketika tahun 2009. Apa itu? Bahwa perlu ada kebijakan untuk mendirikan museum wali waktu itu ya. Wah ini saya kira kita harus mendirikan ya. Ya kita tepuk tangan dulu ini. Ya. Untung ada Pak Wali Inam ya. Jadi memang tujuannya itu kalau ada orang dari dunia manapun ingin bertanya tentang sejarah kewalian khususnya tentang Maulana Malik itu di sini tempat. Dan itu memang mungkin saya perintahkan ke Dekan Fakultas Humaniora ya untuk membuat museum Wali Songo. Maulana Malik. Oh Maulana Malik Ibrahim ya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa beliaunya itu ada di tanah Jawa itu pada masa akhir kedikjayaan kerajaan Majapahit. Beliau dalam situasi di mana waktu itu masyarakat menghadapi perang Paregrad, pasca kemunduran Prabu Hayam Wuruk dan setelah ditinggal oleh Gajah Mada. Situasinya memang secara politik tidak menguntungkan, kemudian kemiskinan juga terjadi, wabah penyakit juga terjadi. Apa yang bisa kita ambil kalau kita bersepakat dengan satu teori yang disebut sebagai windows of opportunity, ada jendela peluang, maka sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran di situ bahwa beliau itu berdakwah sesuai dengan konteksnya. Ketika masyarakat dalam kondisi kemiskinan, beliau berdakwah melalui itu. Makanya dengan kerangka teori itu sesungguhnya kita juga bisa melihat. Jadi teori itu disampaikan oleh John Kingdon yang mengatakan bahwa windows of opportunity itu ada 3 stream, tapi karena itu bicara tentang kebijakan, ini wilayahnya politik. Tetapi bagaimana kemudian ketika diimplementasikan untuk membaca sejarah Maulana Malik ini adalah bahwa beliau itu ketika berdakwah menggunakan political stream, jadi arus politik dipakai. Mengapa? Karena memang beliau seperti dikatakan tadi seorang penguasa juga, keturunan dari para raja. Maka ketika mencoba mendakwahkan Islam, beliau juga ingin mengislamkan Raja Majapahit yang terakhir. Kemudian juga ada economic stream, jadi ada aspek ekonomis, ada arus ekonomi yang juga dimasuki. Kemudian ada spiritual stream juga dimasuki. Artinya apa? Bahwa di dalam kita situasi seperti ini kan menghadapi masyarakat yang seperti ini, maka kerangka berpikir, cara berdakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim tentu bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan hal yang lebih baik dalam rangka untuk mencapai cita-cita kita sebagai manusia yang anfa linnas. Terima kasih. Saya kira kita akhiri diskusi ini. Mungkin kira-kira kalau saya simpulkan bahwa tokoh kita Syekh Maulana Malik Ibrahim ini selalu menginspirasi buat kita semua, dan itu harus dilakukan dalam bentuk nilai-nilai. Nilai-nilai antara lain adalah ternyata beliau di samping seorang ahli, ulama, dai, adalah sebagai orang yang sangat peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan beliau juga menginspirasi banyak hal ya, yang bisa kita baca baik dari buku maupun
di makam beliau. Beliau adalah seorang sufi yang mengedepankan spiritualitas, kemudian mengedepankan hubungan dengan Allah dan tidak melupakan sama sekali hubungan sesama manusia. Maka ini harus kita teladani dan kita kaji dan kita implementasikan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Bahkan tadi ada disebut dengan Pak Inam, Malik itu artinya menurut saya bukan raja, tetapi dalam konteks ini adalah seorang yang sangat punya kompetensi, seorang yang profesional. Dengan profesionalitas itu, sesuai dengan kompetensi masing-masing, kita memberikan untuk kebaikan kepada sesama makhluk ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.